Allah itu nyata, zat wajibul wujudnya, dan Allah itu ghaibil ghaib, dan Allah itu wajibul wujud. Dia tidak tampak dan tidak kelihatan segaib-gaibnya, tapi dia nyata juga senyata-nyatanya. Dan ini hanya bisa dicerna oleh orang-orang yang sudah terbuka hijabnya. Pemahaman yang saya katakan ini saya dapatkan dari beberapa sumber, salah satunya Al-Hikam, kemudian Sirrul Asrar, kemudian Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kali ini kita akan membahas 6 tanda orang-orang yang sudah mulai terbuka atau sudah terbuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kesadarannya sudah mulai bangkit. Dalam istilah psikologi itu disebut dengan spiritual awakening. Sahabat, ada 3 jalan yang akan ditempuh oleh seseorang yang memang terpilih oleh Allah untuk menjalani ini, untuk berkenalan. Karena tidak semuanya yang diberikan hak untuk bertemu dengannya secara terbuka. Yang pertama adalah jalan ilmu pengetahuan. Ini adalah jalan orang-orang cerdas, orang-orang yang punya intelijensi tinggi, orang yang mampu mengolah akal dan pikirannya maksimal, sehingga mereka bisa berkata dengan lantang melalui sains yang mereka teliti bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, bahwa begitu rumitnya proses penciptaan alam semesta ini, dan bahkan proses penciptaan kita sendiri saja itu belum selesai diteliti dari zaman Nabi Adam sampai hari ini. Yang kedua adalah jalan cinta atau the way of love. Jalan cinta ini biasanya ditemukan oleh para sufi-sufi, oleh para ulama yang memang mengikuti jalan mahabbah, sehingga mereka dibukakan mahabbah atau jalannya oleh Allah. Misalnya Rabi'ah Al-Dawiyah, ada Ibnu Arabi, ada Husain Al-Mansur Al-Hallaj, ada Hasan Basri, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ini berkaitan dengan yang kedua. Yang ketiga adalah the way of surrender atau jalan penderitaan. Jalan penderitaan ini adalah di mana orang-orang yang memang dipilih oleh Allah itu dibentuk dan dididik langsung oleh Allah untuk mengikuti jalan ini tanpa pilihan lain, melalui jalan penderitaan. Dan ketika kita dibersihkan dan dididik oleh Allah melalui tangan-tangan kuasanya, itu luar biasa sakitnya, luar biasa pedihnya. Bahkan air mata pun tidak mampu menjawab kesedihan dan penderitaan yang kita alami. Ibarat Rasulullah pada waktu masih kecil itu dibelah dadanya oleh malaikat Jibril untuk dibersihkan. Ibaratnya seperti itu, kita yang akan spiritual awakening, dibuka kesadarannya oleh Allah, akan mengikuti jalan penderitaan itu. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 156, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan kekurangan harta benda, kekurangan buah-buahan, kehilangan orang-orang yang dicintai, dan kehilangan apa saja yang melekat pada dalam kita. Dan itu
hanya dikhususkan kepada orang yang sabar. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika diberikan musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal daripada Allah dan kembali kepada Allah. Nah, ini jalan inilah yang akan kita tempuh. Saya khususnya dulu pernah mengalami jatuh bangun dan penderitaan yang bertubi-tubi hingga akhirnya saya tidak punya pilihan lain, saya tidak ada opsi lain untuk menyelesaikan problem hidup saya selain dengan bersujud dan bertaubat kepada Allah. Nah, ketika saya pada titik nol, saya tidak mampu apa-apa, saya tidak bisa berkata apa-apa, disitulah Allah mulai membukakan jalannya dengan sendirinya. Entah itu dengan terbukanya kesadaran kita, dipertemukan dengan orang-orang yang sudah terbuka kesadarannya, atau kita melihat terbuka basirah kita sehingga melihat sesuatu yang dibalik makna. Nah, itulah yang akan kita tempuh dan akan kita jalani. Nah, ketika kita sudah melewati jalan itu secara bertubi-tubi, penderitaan, kesusahan, kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang dicintai, maka akan ada, setelah badai pasti akan ada ketenangan di lautan itu. Nah, jadi kita akan menjadi seorang pelaut yang ulung. Dan ketika kita akan menerima hasil dari penggembelengan atau didikan atau intervensi Allah langsung kepada kita setelah badai, setelah kita bersabar atas ujian-ujian. Jika kita tidak bersabar atas ujian yang menempuh kita, yang menimpa kita, maka pola yang sama akan terulang lagi. Jika kita belum mampu menerima itu dan tetap putus asa dan tidak mengikuti jalan yang benar, maka pola itu akan terulang sampai kita mati. Dan ketika kita mati, maka ketika kita dibangkitkan, kita akan menerima ganjaran. Maka pola yang berulang, yang sama, akan hadir lagi kepada kita ketika kita tidak menyadari dan kita tidak bertaubat. Maka untuk itu ketika kita sudah merasa diberikan ujian yang bertubi-tubi oleh Allah, jalan satu-satunya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita bicarakan, ada 6 tanda yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang sudah mulai terbuka atau terbuka hijabnya. Yang pertama adalah orang yang sudah terbuka hijabnya itu tidak pernah merasa lebih tinggi, tidak merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, lebih berilmu dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, lebih berkesadaran kepada orang lain sehingga dia leluasa untuk meremehkan orang lain. Ketika kita merasa kita sudah berkesadaran, ketika kita sudah merasa kenal dengan Allah, maka kita merasa diri suci sehingga kita meremehkan orang lain, sehingga kita merasa bisa mengintimidasi dan menasihati mereka, artinya kita belum kesadaran. Tapi ketika kita sudah tidak merasa paling tinggi, kita mudah empati kepada orang lain, itulah sebuah tanda kita sudah mulai terbuka kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, cirinya adalah orang yang sudah terbuka itu dia berkelimpahan kasih sayang. Jadi itulah alasan kenapa di ayat-ayat selalu memulai perkataan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi hati kita itu berlimpahan kasih sayang. Tidak ada benci, tidak ada dendam, iri hati, tidak ada hasud, tidak ada hasad, dan kita enggan untuk menerima energi-energi negatif yang hadir ke dalam kita. Justru kita membagikan energi-energi positif pada orang-orang di sekitar kita dan lingkungan kita.
Berkelimpahan kasih sayang ini dihadirkan oleh Allah kepada kita sebagai hadiah kepada hamba-hamba terpilih, hamba yang sudah memang teruji dalam kesabarannya dan meyakini bahwa segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Orang yang mempunyai kasih sayang yang tinggi, kenapa bisa seperti itu? Karena dia sudah tidak melihat makhluk apapun lagi di dalam dunia ini. Karena dia sudah melihat tajalli Allah yang nyata senyata-nyatanya. Ketika dia melihat sesuatu yang diam dan bergerak, dia melihat af'alnya Allah, gerak dan diamnya Allah. Saat dia menatap orang yang penuh kasih sayang, maka anggapan dia adalah orang itu telah memanifestasikan asma Allah yang Rahman Rahim. Ketika orang yang ketika ia melihat sifat-sifat terpuji dari dirinya, yang keluar dari dirinya ataupun dari makhluk-makhluk yang lain, dia melihat itu adalah sifat-sifat yang Allah keluarkan untuk dirinya. Sehingga dia tidak melihat makhluk lagi di dalam dunia ini. Baginya adalah dunia ini sebuah panggung yang memang sudah ada skenario dari awal sampai akhir. Hidup kita ini sudah diatur oleh Allah dari awal sampai akhir. Untuk itu kita diminta untuk bertawakal sepenuhnya kepada Allah, senantiasa bertawakal dan menyerahkan semuanya pada Allah, dan biarlah Allah yang mengatur seluruh hidup kita. Karena kita datang ke dunia itu tidak meminta, dan kita meninggal juga tidak meminta. Kita hadir dengan sendirinya, maka yakinlah bahwa ketika kita sudah terbuka hijab, itu salah satu cirinya berkelimpahan kasih sayang. Dan yang ketiga adalah orang yang terbuka hijab itu, dia bisa hening di tengah keramaian. Dia bisa hening di tengah sendirian. Kesepian dan keramaian baginya tidak ada bedanya, sama saja. Ketika dia sendiri, dia bisa merasa hening. Ketika dia berkata, dia bisa merasa hening, dan ketika di keramaian juga dia merasa hening. Dia bisa bermeditasi saat sendiri, dia bisa bertafakur saat sendiri, dan dia bisa bertafakur ketika dengan orang ramai. Artinya dia menyaksikan tangannya bergerak, dia menyaksikan mulutnya berkata-kata, dia menyaksikan matanya melihat, dia menyaksikan telinganya mendengar, kakinya bergerak, dan hatinya berdetak, nafasnya naik turun. Nyata. Dan setiap kata-kata yang keluar dari bibirnya penuh petuah, penuh hikmah, dan penuh kebijaksanaan. Boleh kita lihat ulama-ulama zaman terdahulu, ulama-ulama sufi dan para wali Allah, itu ketika mereka sudah terhijab, mereka penuh dengan mutiara kata-katanya. Sehingga sedikit saja mereka berkata, kita sudah merasakan, dan kita patuh dengan kata-katanya. Karena kata-kata mereka itu penuh dengan energi Nur Muhammad yang luar biasa. Hikmah, kebijaksanaan. Dan orang ketika mendengar kata-katanya itu senang sekali. Ketika berdekatan dengannya itu nyaman sekali. Belum ngomong aja, ketika sudah berdekatan, itu sudah merasa tenang. Karena dia membawa energi ketenangan. Bukan energi kebahagiaan. Bukan energi kesedihan. Kalau kebahagiaan dan kesedihan itu adalah fenomena dualitas. Tapi kalau energi ketenangan itu netral, tenang. Maka orang yang bertemu dengan Allah nantinya, yang nyaman, yang pasti bertemu dengan Allah adalah orang yang mempunyai nafsul mutmainnah, nafsu
yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwaku yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbikir radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan riang gembira, fadkhuli fi ibadi, maka berkumpullah dengan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku yang luar biasa. Nah, kita tidak bisa membawa nafsu apa-apa, kita hanya bisa membawa nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu ada ketenangan, ketenangan yang ada dalam diri kita, ketenangan yang akan bisa dirasakan oleh orang yang sudah terbuka dan orang yang sudah terbuka kesadarannya. Mudah-mudahan kita terbuka semua kesadaran sehingga kita bisa merasakan, kita bisa melihat, oh saya sedang sedih, oh saya sedang senang, oh saya sedang sakit, saya sedang menderita. Dan saya bukan itu semua. Kita persilahkan kesedihan datang pada kita persilahkan kebahagiaan datang pada kita, penderitaan, kemudian kesenangan, kita persilahkan mereka datang pada kita. Kita bukakan pintu, kita sediakan kopi, dan ketika mereka pulang kita antarkan ke depan pintu. Karena kita pemilik rumah, kita ada rumah itu sendiri. Kita bukan fenomena itu, kesedihan dan kesenangan. Kita adalah pemilih, kita adalah wadah yang menampung mereka semua, fenomena-fenomena itu. Dan yang keempat, orang yang sudah terbuka kesadarannya itu tidak pernah haus validasi. Dia tidak minta like, tidak minta komentar, tidak minta view, tidak minta apapun yang bersifat mengembangkan egonya, apapun yang bersifat menguasai dan memuaskan egonya. Dia tidak berfokus kepada hal itu. Jika ada orang yang senang dengan kata-katanya, maka ia akan bersyukur, dan jika pun ada yang tidak senang dengan kata-katanya, ia juga tetap bersyukur. Baginya, dia tidak mau kata-katanya itu membuat menjadi alasan orang sakit hati. Baginya, dia tidak ingin matanya itu menjadi penyebab orang menangis. Dia tidak ingin tangannya itu menyebabkan orang luka. Dia tidak ingin pendengarannya itu membuat orang bising. Baginya, apa adanya dan menyampaikan saja. Persoalan orang percaya, udah tidak percaya, ya serahkan kepada Allah. Dan yang kelima adalah jangankan kehadirannya, ketika kita menyebut nama orang itu saja, orang yang sudah terbuka, ketika ada orang menyebut namanya, misal kita menyebut Abah Guru Sekumpul, maka hati kita langsung terbuka, langsung ketenangan dalam datang kepada kita. Apalagi ketika orang tersebut datang kepada kita, dia bukan hanya membawa kata-kata, tapi dia membawa energi di sekitaran dia. Kita duduk saja, kita diam saja, kita sudah merasakan tenang. Kita sudah merasakan nyaman dan merasakan luar biasa nikmatnya. Apalagi setiap kata-katanya itu penuh hikmah dan kebijaksanaan. Dan yang keenam, dia teguh, jujur, dan tangguh. Prinsipnya itu kokoh. Dia tidak peduli dengan apapun kata orang. Dia tidak membahas, dia tidak marah ketika ada orang membencinya. Dia tidak membalas ketika ada orang marah kepadanya. Dia tidak dendam ketika ada orang menyakiti hatinya. Dia tetap teguh pada kependiriannya bahwa Allah satu-satunya tempat untuk mengadu. Jikalau dia dikatakan orang sesat, maka dia tetap teguh karena memang dia sudah terbuka kesadarannya dan tangguh pada pendiriannya, konsisten dan terus-menerus menguliti diri, mencari aib diri dan mengawasi diri sehingga tidak ada lagi hal-hal yang tersembunyi di dalam dirinya. Dia setiap hari menyelami dirinya, mengevaluasi, melakukan muhasabah, melakukan tafakkur terhadap diri sendiri, mencari apa yang kurang dari dirinya. Sehingga ketika dia mengatakan sudah tidak ada, ternyata aku tidak ada, yang ada hanya Allah, maka disitulah kesadaran tinggi sudah menyampai kepada puncaknya. Itulah sahabat-sahabat 6 tanda tadi bagi orang-orang yang terbuka hijabnya. Mudah-mudahan kita semua dibukakan Allah Subhanahu wa taala keelokan zat wajibul wujudnya, karena memang Allah itu nyata zat wajibul wujudnya dan
Allah itu ghaibil ghaib dan Allah itu wajibul wujud. Dia tidak tampak dan tidak kelihatan segaib-gaibnya, tapi dia nyata juga senyata-nyatanya. Dan ini hanya bisa dicerna oleh orang-orang yang sudah terbuka hijabnya. Pemahaman yang saya katakan ini saya dapatkan dari beberapa sumber, salah satunya Al-Hikam, kemudian Sirrul Asrar, kemudian apa? Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Saya menyampaikan ini sebagai cara saya untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk berkenalan dengan dirinya. Dan ingatlah ketika kita punya hati dan tergerak hati untuk berkenalan dengan Allah, maka sesungguhnya Allah akan memperkenalkan dirinya kepada kita. Saya Sulaiman Al-Sabai.